Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, kalian masih semangat ya? Tetap semangat ya. Selalu menjaga kesehatan dan protokol kesehatan harus selalu diterapkan di mana saja. Buku IPA yang akan Bu Asih pinjamkan, sekolah pinjamkan adalah seperti ini untuk kelas 7. Nah, pada bab pertama adalah mengenai gejala alam dan pengamatan IPA. Minggu kemarin sudah tentang gejala alam, hari ini mengenai objek pengamatan IPA. Bisa kalian lihat pada halaman 11. Besok, sementara ini saya lihatkan dulu ya. Yaitu pengamatan IPA itu berupa langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam suatu penyelidikan ilmiah. Langkah-langkah tersebut merupakan sejumlah proses, diantaranya berupa pengamatan atau observasi. Nah, observasi ini menggunakan panca indera. Observasi ini menggunakan panca indera. Sebentar ya. Kemudian dari pengamatan ini kita akan memperoleh data dan informasi. Selanjutnya, informasi dan data tersebut dijelaskan dalam pola-pola atau hubungan yang saling berkaitan antara aspeknya. Itu disebut inferensi. Nah, sesudah inferensi kita lakukan, itu akan ada perkiraan atau hipotesis. Nah, dari inferensi ini kita harus mengkomunikasikan kepada audiens atau orang lain dalam bentuk lisan maupun tertulis. Nah, dalam bentuk lisan atau tertulis, secara lisan itu berupa presentasi, sedangkan untuk secara tertulis itu berupa tabel atau bagan-bagan, bisa juga dalam bentuk grafik, sebentar. Nah, bisa juga dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, komunikasikan ini bisa juga dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, selanjutnya dari sini adalah apa yang pada intinya adalah agar kita mampu untuk memahami berbagai hal di sekitar kita secara logis dan sistematis, sehingga kita mampu menyelesaikan masalah dengan baik agar dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Itu adalah esensial dari penyelidikan IPA. Selanjutnya, dalam bab ini kita juga akan mempelajari mengenai pengukuran. Pengukuran adalah bagian dari pengamatan. Nah, pengukuran ini intinya adalah membandingkan suatu besaran dengan alat ukur. Sebentar, ini kurang cepat ya. Nah, pengukuran ini adalah membandingkan
suatu besaran dengan alat ukur. Nah, pengukuran ini dapat dilakukan dengan alat yang baku maupun yang tidak baku. Yang membedakan adalah kalau alat baku itu dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan di waktu yang berbeda tetap sama. Sedangkan untuk alat ukur yang tidak baku itu akan kalau dilakukan oleh orang itu akan berbeda-beda hasilnya. Contoh menggunakan depa. Depa itu adalah dua buah tangan yang direntangkan. Nah, ini dua buah tangan yang direntangkan. Nah, ini maka seorang dengan orang yang lain akan berbeda. Nah, itu disebut alat ukur yang tidak baku. Sedangkan untuk alat ukur yang baku, nah ini ada depa, ada jengkal. Kalau jengkal menggunakan telapak tangan. Biasanya telapak tangan ini setara dengan 20 cm. Kemarin sudah kita omongkan ya, ngobrolkan ya. Nah, kalau yang baku itu menggunakan mistar. Beberapa mistar, ada mistar yang dari, nah, mistar dari kayu ada, dari fiber ada, yang berupa mistar dari logam juga ada. Nah, sebetulnya standar untuk ukuran panjang ini adalah sebentar. Untuk satuan baku itu ada satuan-satuan standar. Satuan standar. Nah, untuk satuan standar untuk panjang adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/2992458 sekon. Nah, dengan standar ini maka kita dapat membuat penggaris dengan beberapa macam jenis dan dengan beberapa macam bahan di mana saja dan hampir sama. Kemudian ada lagi untuk satuan baku massa. Nah, 1 kg standar, massa itu kilogram, 1 kg standar itu saat ini adalah berat dari itu adalah 1 kg standar sama dengan sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang tersimpan di Sevres, Prancis. Itu setara dengan 1 liter air suhu 4 derajat Celcius. Itu untuk satuan standar massa. Nah, dari satuan standar ini dapat dibuat beberapa macam neraca. Di antaranya adalah neraca Ohaus dan juga ada neraca 3 lengan. Nah, saat pengukuran yang benar adalah mata
berada sejajar